Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita berjumpa, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan. Film ini rilis pada tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini juga menjadi salah satu film terseram dan terlaris di 2017 tersebut. Dan seperti apa isi cerita dalam film ini? Selengkapnya mari kita simak. Film diawali dengan kita diperlihatkan ada seorang wanita bernama Rini. Rini ketika itu pergi ke kota dengan maksud meminta royalti dari lagu ibunya yang bernama Mawarni. Tapi usahanya gagal. Ia pun kembali ke rumahnya yang ada di pinggiran kota. Rini pun tiba di rumahnya, dan dari sini kita tahu bahwa keluarga Rini sedang dalam kesulitan ekonomi, di mana ibunya yaitu Mawarni sedang menderita sakit yang menyebabkan ia tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan di rumah itu, Rini tinggal bersama ayah, ibu, dan ketiga adiknya dan neneknya yang merupakan ibu dari ayahnya. Di malam harinya, adiknya yaitu Tony pulang ke rumah. Tony membawa uang di malam itu. Singkat cerita, di suatu malam, Rini mendengar suara lonceng ibunya, yang mana suara lonceng tersebut adalah cara ibunya untuk memanggil dan minta bantuan. Rini pun pergi ke kamar ibunya, dan semua itu hanya mimpi. Saat terbangun, Rini mendengar suara lonceng. Ia pun pergi ke kamar ibunya dan melihat ibunya yang sedang berdiri persis seperti dalam mimpinya. Rini menghampiri ibunya, lalu ibunya pun terjatuh. Mawarni, ibu Rini, meninggal di malam itu. Keesokan harinya, Mawarni dikuburkan, dan pada pemakaman tersebut keluarga Rini bertemu dengan seorang ustadz yang baru pindah ke daerah tersebut. Ustadz itu juga mempunyai anak yang bernama Hendra. Malam harinya setelah selesai tahlilan, ayah Rini memutuskan untuk menggadaikan rumah dan pergi ke kota untuk bekerja. Dan Rini pun kini tinggal bersama ketiga adiknya dan si nenek di rumah. Teror hantu pun dimulai. Sampai akhirnya si nenek ditemukan mati tenggelam di dalam sumur. Beberapa hari kemudian, Rini menemukan surat milik nenek yang ditujukan untuk Pak Budiman. Rini pun mengantarkan surat itu ditemani oleh Hendra. Di sini kita tahu bahwa Pak Budiman adalah paranormal dan penulis di majalah mistis. Dan dari Pak Budiman juga kita tahu bahwa si nenek tidak setuju jika anaknya menikah dengan Mawarni, karena Mawarni tidak bisa memberi keturunan. Dan untuk mendapatkan keturunan, Mawarni mengikuti sekte penyembahan setan. Nenek pun percaya bahwa Mawarni tidak berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Rini pun pergi dari tempat itu. Tapi sebelum pergi, Pak Budiman memberi majalah mistis untuk Rini baca. Sementara itu,
Bondi berlaku aneh setelah menemukan neneknya tewas. Ia seperti ingin mencelakai Ian. Di suatu malam, Ian dihantui oleh arwah nenek, sampai akhirnya Ian hampir celaka. Ian tidak bisa meminta tolong karena ia menderita gagu, tapi arwah nenek menghilang dan Ian selamat. Beberapa hari kemudian, Tony menemukan majalah pemberian Pak Budiman. Ia pun lalu berdiskusi dengan Rini. Tony pun curiga jika ibunya sudah ikut sekte pemuja setan untuk mendapatkan anak, dan ibunya mendapatkan anak melalui hubungan dengan pria lain penganut sekte tersebut. Selain itu, anak terakhir dalam keluarga yaitu Ian akan dikorbankan saat berusia 7 tahun. Di sini Rini tak mau ambil pusing dan tidak mempercayai hal tersebut. Setelah itu, Rini melihat penampakan neneknya. Rini pun meminta bantuan kepada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz menyarankan mereka untuk lebih giat beribadah sampai pada suatu malam Rini diteror oleh hantu ibunya yaitu Mawarni. Saat Rini sedang sholat, ketiga adik Rini pun tak luput dari teror. Sampai akhirnya mereka tak tahan dan meminta agar bisa ditinggal di rumah Pak Ustadz untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Hendra mendapat telepon dari Pak Budiman. Ia disuruh datang ke rumahnya karena ada suatu hal yang penting untuk disampaikan. Hendra pun sampai di rumah Pak Budiman. Lalu Pak Budiman memberi Hendra sebuah artikel, di mana artikel tersebut adalah artikel koreksi dari artikel di majalah mistis sebelumnya. Saat Hendra dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat sosok yang menyeberang. Hendra pun terjatuh dan kepalanya terlindas oleh truk. Sementara itu, di rumah Pak Ustadz dikejutkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah Hendra. Saat jenazah Hendra dibawa masuk ke dalam rumah, kertas berisi artikel itu jatuh dan Rini memungutnya. Di malam harinya, Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah. Dan singkat cerita, Rini beserta ketiga adiknya mendapatkan teror hantu di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz sendiri terlihat tak peduli karena ia sudah kehilangan Hendra akibat ikut campur dengan urusan Rini beserta keluarganya. Sampai akhirnya ayah mereka datang dan membawa mereka pulang. Sesampainya di rumah, Rini memberitahukan kematian nenek kepada ayahnya. Sementara itu, di sisi lain, Ian yang sedang buang air kecil tiba-tiba ditarik oleh arwah nenek ke dalam sumur. Tony yang mengetahui hal tersebut meminta tolong kepada ayahnya, dan ayahnya pun menolong Ian yang sudah tenggelam di dalam sumur. Setelah itu, terlihat di luar rumah sekelompok orang yang memakai pakaian serba hitam. Mungkin mereka adalah para pengabdi setan. Dan kejadian mistis pun terjadi, sampai akhirnya Ian ditarik oleh arwah nenek. Karena gagu, Ian tidak bisa meminta tolong. Ia hanya bisa berteriak tidak jelas. Saat arwah nenek hampir berhasil membawa Ian, Bondi datang menolong Ian. Para pengabdi setan pun pergi setelah mereka menebar benih di sekitar rumah tersebut. Keesokan harinya, Rini sekeluarga mulai berkemas karena mereka akan pindah ke kota. Dan setelah berkemas, mereka menunggu mobil yang akan menjemput mereka. Tapi sayangnya,
Mobil jemputan yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Sampai pada sore harinya, Pak Ustadz datang untuk menemani mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Rini yang sedang tertidur tiba-tiba teringat dengan artikel yang dibawa Hendra. Ia pun berdiskusi dengan Tony, dan isi artikel tersebut adalah bahwa anak terakhir tidak akan dikorbankan, tapi anak terakhir itu adalah titisan setan. Di sisi lain, Bondi melihat Ian sedang mengobrol di jendela. Dan Bondi pun bertanya, Kamu ngapain? Lagi bicara sama teman-teman. Ian yang awalnya gagu tiba-tiba bisa berbicara. Sedangkan sang ayah yang tidur di kamarnya tiba-tiba menemukan lonceng Mawarni yang sebenarnya sudah dikubur oleh Tony. Dan ketika ia bunyikan lonceng itu, sosok Mawarni muncul di sampingnya. Singkat cerita, sang ayah Rini, Tony, dan Bondi yang ketakutan bersembunyi di suatu ruangan. Mereka mengintip dari ruangan tersebut, dan mereka melihat ada Ian yang sedang berjalan di tangga diikuti oleh sosok Mawarni. Sedangkan benih yang disebar oleh para pengabdi setan menyebabkan munculnya para mayat hidup. Dan mayat-mayat hidup tersebut menyerang Pak Ustadz. Keluarga Rini yang menyaksikan Pak Ustadz ditusuk berkali-kali oleh mayat hidup lari ketakutan. Namun para mayat hidup mencoba masuk melalui pintu dapur. Dan tiba-tiba kursi roda nenek bergerak dengan sendirinya. Lalu arwah nenek menahan pintu itu agar para mayat hidup tidak bisa masuk ke dalam rumah. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya sejak awal arwah nenek ingin menolong keluarga Rini dengan cara melenyapkan Ian yang merupakan titisan setan. Pak Budiman pun datang dan membawa pergi keluarga Rini, sedangkan Ian tetap bersama dengan Mawarni dan mayat hidup yang lain. Di sini sang ayah sempat mengkhawatirkan Ian. Namun Pak Budiman berkata, "Dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu." Setahun kemudian, Rini dan keluarganya sudah menetap di sebuah rusun di tengah kota, dan Rini mendapatkan hantaran makanan dari tetangganya. Dan tetangganya ini adalah Darmina, pemimpin sekte setan di film Pengabdi Setan sebelumnya. Darmina pun pergi dan ia berdansa dengan suaminya. Lalu film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Selain menyajikan elemen horor, film ini juga mengandung beberapa unsur kearifan lokal khas Indonesia yang tercermin dalam budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam film tersebut. Yang pertama adalah gotong royong dan solidaritas sosial. Dalam beberapa adegan terlihat bagaimana tetangga dan keluarga saling membantu, terutama dalam menghadapi kesulitan seperti saat ada kematian di keluarga Rini. Ini mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tradisi dan kepercayaan terhadap ritual keagamaan. Film ini juga menampilkan pengaruh agama dan kepercayaan lokal seperti doa bersama, pemakaman, dan tradisi membaca doa untuk arwah yang telah meninggal. Kepercayaan tentang roh leluhur dan dunia goib juga tercermin, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya adalah kehidupan di pedesaan yang syarat kearifan lokal. Film ini berlatar di desa yang jauh dari keramaian kota, menggambarkan gaya hidup sederhana masyarakat pedesaan seperti rumah panggung yang besar dan tradisional. Lingkungan desa yang asri dan terpencil seringkali menjadi bagian dari cerita rakyat yang berisi nilai-nilai lokal.
Kemudian nilai-nilai kearifan lokal berikutnya adalah kepercayaan pada dunia goib dan mitos lokal. Cerita film ini syarat dengan unsur kepercayaan pada makhluk halus, kutukan, dan hubungan manusia dengan alam goib yang merupakan bagian dari mitos lokal di Indonesia. Sekian dari saya, film Pengabdi Setan tidak hanya mengandalkan elemen horor, tetapi juga berhasil menyisipkan berbagai kearifan lokal yang menggambarkan budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, film tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sebuah medium untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke khalayak yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.